Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinia Al-Hoir dengan NIM 4304020030 dari kelas Tes Psikologi 2 4B. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang asesmen bakat untuk memenuhi proyek UTS pada minggu hari ini. Bakat, kita sering banget sebut-sebut bakat. Apa sih itu bakat? Apa sih yang termasuk ke dalam bakat? Dan ini menurut para ahli, bakat sebagai attitude yang memiliki sebuah kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki seseorang. Itu bakat menurut Ngalim Purwanto. Ada lagi menurut Whitford, yaitu bakat adalah sebuah hal yang dimiliki seseorang dan memiliki corak yang berbeda. Bakat merupakan kemampuan kinerja yang mencakup dimensi perseptual, dimensi intelektual, dan dimensi psikomotor. Lalu yang terakhir ada bakat menurut Utami Munandar. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang yang merupakan potensi yang harus dikembangkan lebih dalam lagi dan harus terus dilatih agar mewujudkan impian yang ingin dicapai. Secara garis besar, apa yang dimaksud dengan bakat itu atau aptitude? Secara singkatnya, bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasanya. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi bakat. Di masyarakat tuh banyak banget faktor yang mempengaruhi bakat. Dalam golongan besar ada 4. Ada tingkat pendidikan, struktur saraf motorik, faktor lingkungan, dan memiliki minat yang tinggi. Yang pertama, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ternyata sangat mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Tingkat pendidikan dikaitkan juga dengan pola pikir seseorang terhadap bakat tersebut. Semakin banyak ilmu yang didapat, akan semakin besar pula peluang seseorang untuk mengembangkan bakat di dalam dirinya. Yang kedua, ada faktor lingkungan, yaitu lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar terhadap mengembangnya bakat pada diri seseorang. Lingkungan sekitar itu mempengaruhi perkembangan bakat seseorang ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang memiliki kemampuan yang sama. Maka akan lebih mudah seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang sama cenderung akan membentuk suatu kelompok atau organisasi untuk menunjang bakat mereka. Dari sinilah inovasi dan ide-ide baru muncul yang kemudian akan dikembangkan secara bersama-sama. Suatu organisasi atau kelompok orang dengan bakat yang sama atau jenis berpeluang yang untuk saling bertukar pikiran. Nah, kenapa di sini faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bakat? Karena lingkungan itu akan membentuk rantai-rantai yang dimana ketika kita mempunyai bakat yang sama, kita akan berkembang bersama di dalamnya. Namun ketika kita tidak mempunyai bakat yang sama, kemungkinannya sangat kecil untuk kita bisa mengembangkan bakat kita di dalam lingkungan yang sedang kita naungi gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada faktor dari struktur saraf motorik. Struktur saraf motorik yang baik akan menunjang seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat atau otak ke otot yang akan menghasilkan tanggapan tubuh terhadap suatu rangsangan. Dimana di sini sistem saraf otak atau sistem saraf pusat atau otak itu sangat berpengaruh, karena semakin bagus sistem saraf yang akan dihasilkan pun ke otot mendapatkan tanggapan yang bagus juga dari tubuh. Yang selanjutnya ada ya memiliki minat tinggi. Adanya bakat tanpa diikuti berbagai macam minat akan sia-sia. Perkembangan bakat seseorang akan lebih baik ketika ia memiliki minat yang tinggi terhadap bakat yang dimiliki. Minat memberikan dorongan dan motivasi terhadap diri sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik. Ketika seseorang memiliki bakat dan didukung dengan minat yang tinggi, maka ia akan berusaha dan belajar untuk dapat mengembangkan bakat tersebut sehingga bakat yang dimilikinya akan terlatih secara maksimal.
Nah, di sini memiliki minat tinggi pun termasuk faktor yang besar dalam mempengaruhi bakat. Karena ketika kita hanya memiliki bakat tanpa mempunyai minat untuk mempelajarinya lebih dalam, itu akan terasa sia-sia karena kita tidak mungkin mengembangkan bakat itu ketika kita tidak memiliki minat. Tapi ketika kita memiliki minat yang tinggi dan juga kita mempunyai bakat, sangat besar kemungkinannya kita bisa berkembang dari bakat tersebut atau bahkan bisa menghasilkan uang dari bakat tersebut. Nah, dari contoh tersebut, bakat penyanyi dipengaruhi oleh keluarganya yang memang penyanyi sehingga disebut bakat internal. Di sini kita memakai contoh tersebut. Sedangkan misalkan untuk anak pidato tersebut bisa memperoleh bakat karena adanya lingkungan yang mendukung untuk belajar lebih dalam, sehingga dalam hal ini dipengaruhi oleh bakat eksternal. Bakat internal itu ketika kita mempunyai gen-gen keturunan di mana ketika keluarga kita semuanya bisa bernyanyi, kita akan bernyanyi dengan baik. Namun bakat eksternal itu ketika kita misalkan berada di lingkungan yang dengan public speaking yang bagus, dengan problem solving yang bagus, itu adalah bakat eksternal. Selanjutnya di sini ada macam-macam bakat. Teori tentang macam-macam bakat. Teori bakat menurut Howard Gardner, yaitu teori bakat musik atau musikal, adalah bakat menciptakan musik. Di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika kita berasal dari keluarga yang memang musisi, penyanyi, yang memang pandai dalam hal bernyanyi, itu bisa termasuk ke bakat internal, dimana kita akan lebih mudah untuk mengembangkan bakat tersebut. Lalu ada teori bakat kinestetik, adalah bakat yang mengendalikan gerak tubuh. Bagaimana kita mengontrol diri kita berhubungan dengan sistem saraf otak tadi yang sudah saya jelaskan dalam faktor mempengaruhi bakat. Lalu selanjutnya ada teori bakat ruang atau spatial, adalah bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. Mungkin di sini bisa dengan pelukis, di mana pelukis bisa mengembangkan pikiran mereka hanya dengan persepsi visual, bisa mencurahkan rasa yang ada di dalam diri mereka ke penikmat lukisan. Lalu selanjutnya ada teori bakat interpersonal, yaitu adalah bakat yang berhubungan dengan memahami orang lain. Bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana cara kita mendengarkan orang lain, itu juga termasuk bakat berhubungan dengan memahami orang lain. Karena yang namanya makhluk sosial, kita akan saling ketergantungan bagaimanapun itu. Selanjutnya ada teori bakat dalam psikologi menurut Gardner. Gardner memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah teori bakat bahasa atau linguistik, adalah bakat mengelola kata dan bahasa. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa kita mempunyai lingkungan yang baik ketika kita berada di lingkungan yang benar. Di sini salah satunya bagaimana kita bisa mengelola kata dan bahasa menjadi lebih baik dan lebih enak didengar. Bagaimana cara public speaking, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki wawasan yang luas adalah hal yang sangat untung untuk kita mengembangkan bakat. Lalu selanjutnya ada teori bakat logika matematik, adalah bakat yang menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. Tentu saja bakat itu tidak cuma tentang pintar matematika atau pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Indonesia, pintar berbicara, pintar menyanyi, tapi bakat juga dengan hitung-hitungan, karena setiap manusia tidak pernah ada yang sempurna. Ketika dia memiliki bakat dan dia memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu hal, itu akan jauh lebih baik. Selanjutnya di sini ada teori bakat intrapersonal, adalah bakat yang memahami diri sendiri. Terkadang kita sering sekali memahami orang lain, tapi kita lupa untuk memahami diri sendiri. Kita lupa bagaimana diri kita lupa bagaimana apa yang kita mau, kita lupa bagaimana diri kita harus diperlakukan. Kita memperlakukan orang dengan sangat baik, tapi kita seringkali egois dengan diri kita sendiri. Lalu ada teori bakat naturalistik, adalah bakat memahami unsur dalam lingkungan alam, yaitu berhubungan dengan lingkungan alam ya.
Lalu selanjutnya ada teori bakat eksistensial, adalah bakat dan kepedulian terhadap isu moral. Isu moral di sini banyak sekali, ada bullying, ada pelecehan seksual, yang lagi kencang belakangan ini mungkin isu-isu mental health dan isu-isu pelecehan seksual, di mana sangat lumrah terjadi di masyarakat, namun masyarakat masih belum begitu aware dengan hal-hal tersebut, bahwa pelecehan seksual bukan hanya tentang bagaimana berhubungan badan, tapi bagaimana dengan catcalling, bagaimana dengan dicolek-colek, karena banyak sekali hal-hal tersebut yang terjadi di masyarakat, namun masyarakat masih menyepelekan, ya bisa dibilang. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen bakat. Di sini ada Structural Equation Modeling atau SEM. Di sini adalah suatu model statistik multivariate yang digunakan untuk mengkaji equation hubungan sebab akibat antara konstruk-konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung. Umumnya berkaitan dengan sikap, perasaan, dan juga motivasi. Untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara konstruk-konstruk yang secara stimulan, saya menggunakan dua model, yaitu measure model dan struktural. Lalu yang kedua di sini ada measurement model, yaitu bagian dari pemodelan yang ditunjukkan untuk mengukur dimensi-dimensi yang membentuk suatu faktor disebut dengan measure model atau model pengukuran menurut Ferdinand 2002. Karena measurement model berhubungan dengan sebuah faktor, maka analisis yang dilakukan sesungguhnya sama dengan analisis faktor. Tetapi di sini penelitian akan mengkonfirmasi sebuah faktor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.